Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Wahyuning Tias Eltizar dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dari Fakultas Bahasa dan Sains Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memberikan contoh proses pembelajaran melalui daring di mana menggunakan Zoom. Di sini saya akan memberikan contoh proses pembelajaran menggunakan materi passive voice, di mana passive voice memiliki fungsi untuk memberitahukan ketertarikan kepada objek atau seseorang yang dikenai tindakan, bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi, mari kita lihat bagaimana proses pembelajaran daring dengan materi passive voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Mem. How is your day? I'm good. You're good? Good enough. Okay. So sorry, Salsa Ashifa bisa menunjukkan wajahnya. Jadi Iya, itu memang kayak gitu memang anaknya, Mem. Ya itu nakal sekali. Oh, Raden Ajeng senyum-senyum. Cesar bahagia sekali ya, Cesar. Nah, gitu kan enak kelihatan mukanya semua. Okay. Belum mandi ya? Siapa belum mandi? Salsa Ashifa. Salsa Ashifa, betul itu kayaknya ya. Oke. Before I Salsa Ashifa melotot kayak Susana, Mem. Biar kalian semua mungkin kelihatan dia tuh punya mata yang belok, makanya dia kayak gitu. Okay, today I will explain about passive voice. Sebelumnya kalian udah tahu apa itu passive voice? Oke. Kamu jangan kayak Nurul. Ya. Kemana Nurul ini? Absen ya? Hari ini? Nggak tahu, Mem. Saya nggak kenal siapa itu Nurul, Mem. Saya kenalnya Nurul anak C, Mem. Salah kelas, Mem. Oh iya, ya lupa. Soalnya terngiang-ngiang ya Nurul ini. Oke, kita continue ya. Kita lanjut ya. Jadi hari ini membahas tentang passive voice. Oke. Oke, apa itu passive voice? Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi, tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau the doer of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut atau receive of action. Loh, kok ada anak SD di kelas saya? Oke, bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke. Bisa, Mem. Lanjut ya. Ini kok nyandet-nyandet ya Allah. Sebentar. Ini ada kendala. Maaf loh ya, ini kok kayak gini. Masya Allah. Oke. Umumnya, kalimat aktif yang bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verbs, kata kerja yang memerlukan objek langsung. Jadi kayak seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Dan juga sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verbs, kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung, seperti cry, swim, go, arrive, dan die. Tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Jadi kalimat-kalimat itu tidak bisa diubah menjadi kalimat yang pasif. Namun, apabila intransitive verbs tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah
menjadi kalimat pasif, tetapi kalimat pasif yang terbentuk akan menjadi sangat kaku. Seperti itu. Kita lanjut. Lanjut. Oke. Oke. Ini kok Oke. selanjutnya susah sekali. Sabar ya. Nah, contoh dari kalimat aktif dan pasif. Kalau kalimat aktif itu seperti my parents plant some flowers. Itu untuk pelaku aksinya. Untuk pasif, some flowers are planted by my parents. Ini yang penerima aksi. Jadi untuk aktif, pelaku aksinya my parents. Kalau yang pasif, some flowers. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk rumus passive voice, ada subject plus to be, is, are, plus past participle. Jadi untuk contoh tense-nya pakai simple present, dan rumusnya pakai menggunakan is, are, plus past participle. Contoh passive voice-nya is created. Untuk present continuous, ada is, or are, tapi ini menggunakan being plus past participle. Contohnya is being created. Subjeknya terserah mau menggunakan subjek apa, tapi harus menggunakan is being. Dan jangan lupa past participle. Untuk simple past, menggunakan was or were, menggunakan past participle, contohnya was created. Untuk past continuous, menggunakan was atau were, dan menggunakan being plus past participle. Contohnya was being created. Present perfect, has atau have been plus past participle. Contohnya has been created. Untuk past perfect, had been plus past participle. Contohnya had been created. Untuk simple future, menggunakan will be plus past participle. Contohnya will be created. Dan untuk future continuous, menggunakan or is, or are, menggunakan going to be plus past participle. Contohnya is going to be created. Untuk future perfect, will have been plus past participle. Contohnya will have been created. Sebenarnya ini hampir-hampir sama kayak contoh-contoh yang tense lainnya. Cuman ada yang menggunakan will have been, terus habis itu ada has, ada had, terus juga was atau were. Terus belakangnya tuh tetap menggunakan past participle, menggunakan ed semuanya. Bisa dimengerti? Oke. 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 Kan susah sekali nih di next. Mem itu nggak di full-kan aja ta, Mem? Hilang nanti. Mata saya sakit, Mem. Ya, Mem, mata saya nggak kelihatan nih. Gimana sih? Gak kelihatan dah. Oh, itu, Iya. Mem. Sebentar. Ininya. Kasihan Raden pakai kacamata. Oh iya, maaf ya, Den. Nanti, tapi ini hilang muka kalian. Ya. Nah, buka saya tetap di sini kok, Mem. Sebentar. Segini cukup. Loh, bukan, Mem. Maksudnya kayak lagi Iya, tapi nggak di kelas bisa gitu. ya. Yaudah, lanjutan. Laptop. Saya bacakan, Oke. diperhatikan ya, didengarkan ya. Ini nggak bisa Ya, diklik. saya catat kok, Mem. Raden, Ini saya bawa Siap, pensil. Mem. Raden nggak apa-apa ya, Den? Siap, Mem. Siap mencatat. Oke. Saya nyatet, Mem. Oke. Jadi untuk penjelasannya,
dari yang rumus tadi, untuk membentuk kalimat pasif, rumus sederhana berikut itu biasanya digunakan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan tense kalimat. Seperti tadi yang sudah dibicarakan sebelumnya, saya sampaikan, semua rumus hampir sama, cuman harus disesuaikan dengan tense kalimatnya. Terus penggunaan kalimat pasif dengan perfect continuous tense biasanya jarang dilakukan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan bakal sulit dipahami. Oleh karena itu, hal ini sebaiknya dihindari, meskipun secara tata bahasa itu sudah benar, menggunakan grammatically correct. Seperti itu. Bentar, Mem, masih nyatet, Mem. Oke. Mumpung masih loading. Oh, udah ke slide. Nanti saya kasih filenya aja ya. Nggak mau. Tuh. Biar nanti bisa Ya, Mem, ya. Ya, bercanda. Oke. Ya Allah, ngeload sekali ini. Nah, untuk penggunaan passive voice, contohnya itu yang ketika pelaku aksi, dart of action tidak diketahui, contohnya, my money has been stolen. Dalam contoh passive voice ini, pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. Dan untuk ketika pelaku aksi dart of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan, wheat is ground is Karawang. Dalam contoh ini sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Nah, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi, itu mistakes were made. Dalam contoh ini, pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Dan selanjutnya, ketika pelaku aksi adalah semua orang, people in general, seperti Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Dalam contoh ini, pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Untuk selanjutnya, ketika pelaku aksi disebutkan pada kalimat sebelumnya apabila terdapat di suatu paragraf. Seperti contohnya, Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Dalam contoh passive voice ini, Mr. Han sebagai pelaku aksi sudah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak perlu ditambahkan pada kalimat kedua. Jadi, si pelaku ini sudah disebutkan, jadi untuk yang selanjutnya tidak perlu disebutkan kembali, cukup satu kali saja. Apa sudah jelas? Tidak terlalu cepat? Oke, jelas, Mem. Semua, everything is okay. Oke. Nah, dalam pelaku aksi passive voice, ketika terdapat informasi baru, kalimat kedua, bottled water comes from mountain water. It is produced by water company. Untuk selanjutnya, ketika mengetahui nama jelas pelaku aksi atau pelaku aksi adalah orang terkenal, Siti Nurbaya was written by Marah Leslie. Dan selanjutnya, ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. It is hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 8-year-old. Jadi, ini ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. Ini jangan pada tidur loh ya. Ini nanti Mencatat Salsa Siva nih. tidur ya. Saya sedang mencatat, Mem. Enggak itu, Salsa Siva itu tidur ya. Gak tahu diri itu ya. Kebiasaan itu nggak memang, Mem. Afektifnya di dia aja, Mem. Salah buka. Maaf. Ini kenapa punya saya lemot sekali ya? Loh, jangan tanya, Kayak Mem. yang punya. Oh, kamu nggak boleh gitu. Nah, untuk Saya passive juga voice lemot. dengan get,
Subject plus to be plus past participle. Tense-nya simple present, get atau gets plus past participle. Contohnya, get treated. Untuk present continuous, or is are getting plus past participle. Contohnya, is getting treated. Simple past, got plus past participle. Contohnya, got treated. Past continuous, was atau were getting plus past participle. Contohnya, was getting treated. Present perfect, has or have gotten plus past participle. Contohnya, has gotten treated. Past perfect, had gotten plus past participle. Contohnya, had gotten treated. Simple future, will get plus past participle, will get treated. Future continuous, or is, or are going to get plus past participle. Contohnya, is going to get treated. Untuk future perfect, will have gotten plus past participle. Contohnya, will have gotten treated. Oke, untuk semuanya apa sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Miss. Saya mau tanya, Miss. Oh, itu Cesa dulu, Mem. Oh iya, silakan. Apa namanya passive voice itu juga digunakan sama bule dah. Kenapa? Orang bule itu juga kalau bicara itu harus ada strukturnya gitu. Biasanya Harus kalau menggunakan bule itu, rumus passive voice. jarang ya. Kalau bule itu kan jarang, tapi ini biasanya diterapkan dalam pembelajaran. Tapi kalau ngomong sama bule, kadang kamu ngomong apa aja itu bule itu biasanya bisa ngerti. Paham apa yang kamu Oh omongkan. gitu ya. Jadi kalau mau ngomong sama bule nggak usah takut, bule itu bisa paham apa yang kamu omongin. Yang penting kamu bisa ngomong bahasa Inggris gitu aja. Yes, of course. Of course. Do you get it? Thank you. Yeah, you are Yes. welcome. Ada lagi? Any question? No, Mem. No? Everything is okay. 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 Ada lagi, Raden, ada yang mau ditanyakan? Itu Salsa mungkin Mem mau tanya, Mem. Oh ya, sama-sama. Soalnya kan tadi tidak. Oh, kamu udah melambai ke kamera, udah menyerah? Salsa itu gak sopan ya. Gak apa-apa. Afektifnya D aja, Mem. Kenapa? Afektifnya D aja. Aja, Mem, sekalian, Mem. Nah, Apa kali T? itu. Nilai T. Tidak lulus. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian mengerti. See you Of on course. next meeting. Jangan Oke, lupa Mem. ya, dipahami. Oke. Semuanya. Oke? Okay, Mem. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from Arab. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you for watching.